Video peer teaching PPG Daljab 2021 Universitas Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, kita akan mulai dengan berdoa terlebih dulu. Nah, yang memimpin doa hari ini, Bu Azizah mau yang pertama kali masuk ke Meet hari ini. Tolong Mbak Penny dipimpin doanya ya. Baik Bu, teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita baca doa dulu. Baca doa dimulai. Selesai. Meningkatkan rasa cinta kita pada tanah air, mari kita mulai dengan menyanyikan salah satu lagu nasional. Bu Azizah minta kalian menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Ya Bu. Terima kasih Mbak Penny, bagus semuanya. Nah, Bu Azizah mau cek dulu nih kehadirannya semua anak-anak. Mbak Rika sudah ada ya? Artinya sudah hadir semua. Tapi kalian tetap jangan lupa ya mengisi link presensi yang sudah Bu Azizah berikan di Google Classroom kita. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai tema 5 subtema 2 yaitu hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah menemukan informasi penting dari teks bacaan mengenai rantai makanan. Lalu membuat teks non-fiksi tentang rantai makanan berdasarkan hewan yang dipilih. 3. Menganalisis rantai makanan pada sebuah ekosistem. 4. Membuat bagan rantai makanan pada sebuah ekosistem. 5. Menganalisis properti beberapa tarian Nusantara. Dan 6. Menarikan salah satu tarian Nusantara yang bertema hewan. Kita sudah mempelajari mengenai ekosistem. Di dalam ekosistem itu juga ada rantai makanan. Ingat perannya dalam rantai makanan, perannya apa saja? Konsumen. Kalau konsumen. Satu lagi? Pengurai. Ya, pinter semuanya, good job anak-anak semuanya. Tapi sebelumnya Bu Azizah mau tanya dulu nih, anak-anak hari ini sudah sarapan semuanya? Sudah. Oke, apakah ada yang sarapan dengan telur hari ini? Ada. Nah, anak-anak, ketika kita makan telur ini, kita mendapatkan energi untuk beraktivitas. Tapi yang jadi pertanyaan Bu Azizah, telur ini berasal dari mana? Dari ayam. Iya, benar, dari ayam. Nah, ayam itu dapat energinya dari mana kok bisa menghasilkan telur? Dari makanan. Iya, dari makanan yang dimakan ayam tersebut. Nah, kita lanjutkan. Kita lihat, Bu Azizah punya salah satu contoh rantai makanan. Di sini kalian lihat siapa aja anggotanya yang ada di rantai makanan ini. Apakah sudah kelihatan anak-anak? Sudah. Contoh rantai makanan anak-anak. Kita lihat di sini ada siapa aja dalam anggota rantai makanan ini. Ada tumbuhan. Iya, tumbuhan. Nah, di dalam rantai makanan ini ada beberapa komponen atau peran yang mengisinya. Di dalam rantai makanan ini terjadi yang namanya aliran energi. Coba kalian lihat, di sini ada teks bacaan. Mbak Sally untuk membacakan paragraf pertama. Ya Bu, aliran energi merupakan serangkaian urutan pemindahan bentuk energi satu ke bentuk energi lainnya yang dimulai dari sinar matahari, kemudian ke produsen, konsumen primer, konsumen tingkat tinggi, hingga ke pengurai. Iya, terima kasih. Kita lihat, ini rantai makanan yang kita lihat pada awal tadi. Di situ sudah ada beberapa peran mereka. Misalkan produsennya adalah rumput, konsumen tingkat satunya tikus. Nah, dari penjelasan Bu Azizah ini, Bu Azizah mau memberi tugas pada anak-anak. Tapi sebelumnya kelas kita dibagi menjadi beberapa kelompok dulu ya. Satu kelompok diisi 4 orang. Kan kemarin sudah kita bagi kelompoknya, kita pakai kelompok yang sama saja. Masih punya grup WA masing-masing kelompok kan anak-anak? Masih Bu. Iya, nanti kita saat diskusi kelompok, masing-masing anggota kelompok berdiskusinya di grup WA-nya masing-masing. Jadi kita nanti berdiskusi mengerjakan tugas dari Bu Azizah secara berkelompok. Tapi kalian mengerjakan di LKPD-nya nanti sendiri-sendiri. LKPD yang sudah Bu Azizah bagikan di classroom sudah dicetak semuanya anak-anak. Sudah Bu. Baik, mulai dari sekarang anak-anak.
Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Bagus semuanya, kita simpan dulu. Sekarang Bu Azizah mau tunjukkan kalian gambar. Lihat, ini gambar apa anak-anak yang ada di layar? Coba. Gambar kambing. Ada kambing. Kambing, Belalang. Nah, tadi di kegiatan sebelumnya kita sudah membuat contoh badan rantai makanannya dalam bentuk gambar. Nah, yang kegiatan selanjutnya Bu Azizah minta kalian menceritakan atau membuat deskripsi karangan non-fiksi mengenai rantai makanan yang melibatkan salah satu hewan yang ada di sini. Di sini, kalian masih ingat tidak yang namanya karangan non-fiksi itu berarti karangan yang berdasarkan apa? Kenyataan, Bu. Iya, benar, berdasarkan kenyataan atau fakta. Jadi yang kalian jelaskan mengenai rantai makanan ini jangan hasil dari imajinasi kalian, tapi yang berdasarkan benar-benar ada di lingkungan sekitar kalian. Dalam menyusun karangan nanti akan ada beberapa kata yang bisa kalian gunakan di dalam karangannya. Berikut ini ada beberapa daftar kosakata yang bisa kalian gunakan. Ada ekosistem laut, ekosistem sawah. Kalian gunakan kata-kata yang ada di sini. Tidak harus semuanya digunakan. Gunakan saja beberapa. Paham anak-anak? Paham, Bu. Kalian berdiskusi secara kelompok, tapi tulis jawabannya di LKPD-nya masing-masing. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Sudah, Bu. Oh sudah, wah pinter, siap. Kita tahan dulu jawabannya. Nah, tadi kita sudah membuat dua tugas. Yang pertama membuat bagan rantai makanan, lalu yang kedua membuat karangan mengenai rantai makanan juga. Di dalam rantai makanan tadi komponennya apa aja anak-anak? Coba diulang lagi. Iya, produsen, konsumen satu. Nah, tumbuhan, hewan, ekosistem dan kegiatan yang melibatkan ekosistem itu bisa menjadi inspirasi untuk para pencipta seni membuat karyanya. Di sini koreografer terinspirasi atau memiliki inspirasi untuk membuat karya yang berdasarkan hewan-hewan ataupun lingkungan. Misalkan lingkungan dia terinspirasi dari kegiatannya Pak Tani. Kalau hewan banyak tari yang terinspirasi dari hewan. Bu Azizah mau berikan salah satu contohnya. Baik. Nah, ketika kalian melihat tari itu, perasaan kalian seperti apa? Senang, Bu. Senang. Nah, sekarang kalau melihat tarian itu kira-kira yang menarik dari penarinya apanya? Yang digunakan, Bu. Iya, yang bajunya juga. Iya. Sayap belangnya. Pakaian yang digunakan penari itu dinamakan busana atau kostum, tetapi peralatan pendukung yang dipakai penari saat menari, misalkan selendang yang menjadi sayap itu yang disebut properti. Jadi properti adalah alat pendukung yang berfungsi untuk menjelaskan suatu tema tari. Tiap tari itu berarti akan memiliki properti yang berbeda karena temanya juga berbeda. Walaupun sama-sama mengutamakan gerakan, tapi properti mereka akan berbeda tergantung temanya. Tidak mungkin menggunakan properti tari yang tidak sesuai dengan tema. Nah, kita lihat Bu Azizah punya beberapa contoh tarian. Yang pertama ada tari apa ini, Nak, yang pojok kiri? Tari piring. Tari piring berarti properti yang digunakan apa? Piring. Iya, piring. Jadi properti yang mereka gunakan itu sesuai dengan temanya. Nah, di Indonesia karena beragam budayanya dari Sabang sampai Merauke banyak sekali budaya yang berbeda, pasti tariannya juga banyak. Tugas kalian hari ini yang ketiga adalah kalian tolong tuliskan 5 tarian lain yang ada di Indonesia selain tari payung yang ada di contoh dan tuliskan propertinya masing-masing ya. Tugasnya sama seperti tadi, dilakukan secara berkelompok tapi ditulis di LKPD masing-masing. Paham? Paham, Bu. Nah, sekarang saatnya kita untuk menyampaikan hasil pekerjaan kita hari ini. Sekarang Bu Azizah minta nih perwakilan dari kelompok 1 untuk menyampaikan hasil tugas pertama tadi membuat bagan rantai makanan. Silahkan sebutkan ekosistemnya dan urutan rantai makanannya. Oh iya, silahkan Mbak. Coba di ekosistem apa sayang? Ekosistem sawah, Bu. Iya, lalu bagan rantai makanannya urutannya? Padi dimakan tikus, Bu. Oh iya, lalu tikus dimakan ular, Bu. Iya. Ular dimakan elang.
Iya, Elang membusuk diuraikan sama jamur, Bu. Oke, good job, bener sekali. Itu salah satu rantai makanan yang ada di ekosistem sawah. Teman-teman yang lain, kelompok lain, ada yang mau mengomentari jawaban kelompok 1? Oh iya, pinter semuanya. Lalu untuk hasil yang kedua, deskripsi cerita tadi, Bu Azizah minta perwakilan dari kelompok 2. Coba Mbak Suci dibacakan tadi yang kedua. Iya, Bu. Pada ekosistem sawah ada rantai makanan yang terdiri dari produsen, yaitu padi. Padi kemudian dimakan belalang yang merupakan konsumen 1. Lalu belalang dimakan katak yang merupakan konsumen 2. Kemudian katak dimakan oleh ular yang merupakan konsumen 3. Ketika ular mati, maka bangkainya diuraikan bakteri menjadi nutrisi bagi tanah. Iya, kelompok yang lain mau berkomentar? Adakah komentarnya? Bagaimana jawabannya dari kelompoknya Mbak? Sudah bagus, Bu. Iya, bagus sekali. Lengkap. Iya, sekarang Bu Azizah minta perwakilan dari kelompok ketiga coba sampaikan tadi beberapa tari beserta propertinya. Coba disebutkan. Tari merak, Bu. Tari merak apa saya? Propertinya. Selendang. Oh, iya, selendang bener. Lalu tari apa lagi? Tari piring. Iya, tari piring. Iya, bener semuanya. Semuanya kelompok sudah sesuai ya? Sudah, Bu. Iya, demikian tadi anak-anak. Jadi dari hasil yang disampaikan teman-temanmu bisa kita tarik kesimpulan ya bahwa di dalam ekosistem itu ada rantai makanan yang terdiri dari beberapa komponen. Dan di dalam ekosistem itu terdapat apa tadi, Nak? Perpindahan energi disebut apa? Aliran energi, Bu. Iya, aliran energi yang bisa digunakan setiap makhluk untuk beraktivitas atau untuk hidup. Lalu kita sudah belajar tadi cara membuat karangan non-fiksi. Ingat, kalau ketika kalian membuat suatu karangan yang non-fiksi berarti harus didasarkan kenyataan. Kalian tidak boleh mengarang, tapi harus sesuai dengan Pengamatan. Bener, fakta, iya bener. Lalu yang ketiga tadi ada properti. Properti tadi digunakan untuk apa anak-anak? Untuk melengkapi tari, Bu. Iya, melengkapi tari. Lalu apa lagi? Menentukan tema tari, Bu. Iya, mendukung atau menentukan tema tari. Nah, sekarang tugas kalian selanjutnya, kalian buka Google Form soal evaluasi yang sudah Bu Azizah unggah di Classroom Ketua dan kalian kerjakan secara individu. Waktu kalian 10 menit untuk mengerjakan ya. Jangan lupa di-submit ketika telah selesai mengerjakan. Sudah selesai evaluasinya? Oke, bagus, semua sudah selesai ya. Jangan ada yang ketinggalan. Pokoknya Bu Azizah nanti langsung kunci jadi tidak bisa diakses lagi kalau sudah selesai. Nah, ini tadi pembelajaran untuk hari ini. Bagaimana perasaan kalian pembelajaran hari ini? Menyenangkan tidak? Menyenangkan, Bu. Lalu nanti untuk tidak lanjutnya ada tugas di rumah buat kalian. Tugas di rumah untuk kalian yaitu membuat video yang memeragakan gerakan tari bertema binatang dan mengunggah hasilnya di Classroom. Bu Azizah tunggu sampai besok. Nanti kalian di rumah tirukan ya beberapa gerakan tari yang kalian rekam. Nanti unggah pada akun masing-masing di Google Classroom. Paham anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Iya, oke. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, supaya tetap semangat, kita nyanyikan satu lagu daerah, yaitu Gundul-Gundul Pacul. Hari ini yang belum dapat giliran tadi Mbak siapa ya? Mbak Sofi, coba dipimpin lagunya Gundul-Gundul Pacul, Mbak Sofi. Ya. Bentar, Bu. Oh iya. 1, 2, 3. Gundul, gundul, Cucuk gembel. Iya, terima kasih semuanya. Hebat. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agamanya. Bu Azizah minta Mbak Mai untuk memimpin doa akhir pelajaran ini ya Mbak Mai. Ya, Bu Guru. Ya, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, sebaiknya kita mengucapkan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih anak-anak. Terima kasih Mbak Mai. Nah, anak-anak,
Kita akan berjumpa lagi pada Google Meet 2 hari lagi. Jangan lupa tetap patuhi prokes, pakai masker di mana saja, dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.